action, let's go. 추억 건물을 찾으러. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Alia Mufidah dengan NPM 23430071. Di sini, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem terdistribusi dan bagaimana cara kerja sistem terdistribusi. Apa itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Sistem terdistribusi dapat dibangun dengan berbagai macam arsitektur dan menggunakan berbagai macam teknologi komunikasi. Jadi, sistem terdistribusi itu ada komputer 1, komputer 2, dan beberapa komputer lainnya yang mereka saling terhubung di komputer pusat. Nah, sistem terdistribusi terbesar di dunia itu adalah internet. Nah, bagaimana sih sistem terdistribusi dapat bekerja? Sistem terdistribusi dapat berfungsi suatu tugas yang harus dibagi menjadi subtugas yang lebih kecil dan terbesar di beberapa node atau komputer dalam satu jaringan yang diperintahkan oleh usernya. Nah, sistem terdistribusi dapat bekerja dengan berbagai macam cara. Nah, yang pertama ada komunikasi. Node-node dalam sistem terdistribusi berkomunikasi satu sama lainnya melalui jaringan komputer. Mereka mengirim pesan dan data antar satu dengan yang lainnya untuk berkoordinasi dalam menjalankan tugas. Yang kedua, ada koordinasi. Terdapat protokol dan mekanisme yang digunakan untuk mengkoordinasi aktivitas node-node dalam sistem. Ini mungkin melibatkan pemilihan pimpinan, penjadwalan tugas, dan manajemen sumber daya. Nah, yang ketiga ada redundasi. Sistem terdistribusi sering memiliki tingkat redundasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap kegagalan. Ini berarti jika suatu node mengalami masalah, tugasnya dapat dialihkan ke node lain. Nah, yang keempat ada skalabilitas. Sistem terdistribusi dapat dengan mudah diperluas dengan menambah node baru jika diperlukan. Ini memungkinkan sistem untuk menangani beban yang lebih besar. Nah, yang kelima ada keamanan. Keamanan sangat penting dalam sistem terdistribusi. Protokol dan metode keamanan digunakan untuk melindungi data dan sumber daya dari akses yang tidak sah. Nah, yang keenam ada kinerja. Sistem terdistribusi harus dirancang untuk memberikan kinerja yang baik. Ini melibatkan optimasi komunikasi antar node dan penjadwalan tugas dengan efisien. Nah, yang ketujuh ada manajemen kesalahan. Sistem terdistribusi harus memiliki mekanisme untuk mendeteksi, mengatasi, dan memulihkan diri dari kesalahan yang mungkin terjadi pada node atau jaringan. Nah, untuk yang kedelapan ada pemrograman terdistribusi. Pengembangan perlu menggunakan bahasa pemrograman dan alat yang sesuai untuk membangun aplikasi yang berjalan pada sistem terdistribusi. Ini termasuk pemrograman terdistribusi seperti RPC dan lain sebagainya. Nah, jadi sistem terdistribusi ini dapat digunakan dalam berbagai konteks termasuk komputasi awan, jaringan sosial, basis data terdistribusi, dan masih banyak lagi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya harap mudah dimengerti dan dipahami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려. Ready for action, let's go. 추억 건물을 찾으러.